Yuk, balik lagi di channel Sesi Curhat. Tempat curhat paling random, tapi juga paling bikin lu mikir. Dan kadang nyengir. Hari ini kita bakal bahas sebuah kota di Meksiko yang bisa dibilang anti-mainstream. Gak ada pemerintah, gak ada polisi, gak ada partai politik. Tapi hidupnya damai, bebas kriminalitas. Nice. Lo nggak salah denger bro, kota ini namanya Cheran. Dan ini bukan setting film distopia ya, ini real banget ada di dunia nyata. Yuk kita bahas kenapa dan gimana bisa kota ini bertahan tanpa sistem politik konvensional, tapi justru lebih aman daripada kota-kota lain di Meksiko. Oke, jadi perkenalkan Cheran, sebuah kota kecil yang terletak di negara bagian Michoacán, Meksiko. Kalau kalian buka Google Maps, kota ini ada di daerah pegunungan, agak nyempil dan dikelilingi hutan. Tapi jangan salah, penduduknya solid banget. Tahun 2025 ini jumlah penduduk Cheran diperkirakan sekitar 18.000 jiwa. Gak banyak sih, tapi yang bikin heboh itu bukan jumlah penduduknya, tapi sistem pemerintahannya. Salah deng, soalnya emang gak ada pemerintahan di sana. Cheran tuh udah kayak kota di film The Walking Dead, tapi minus zombinya. Mereka hidup tanpa wali kota, tanpa anggota dewan, tanpa polisi, bahkan tanpa partai politik. Tapi yang anehnya, justru malah adem bariam. Sementara kota lain di Meksiko ribut gara-gara kartel narkoba, korupsi, dan politik yang busuk, Cheran hidup damai kayak desa di anime. Jadi ceritanya semua ini bermula di tahun 2011. Waktu itu hutan-hutan di sekitar Cheran dibabat habis-habisan sama penebang liar yang dilindungi oleh kartel narkoba dan politikus korup. Penduduk lokal kesel banget karena hutan itu bukan cuma sumber kehidupan, tapi juga identitas mereka sebagai suku asli Purepecha. Bayangin, tiap hari ada truk lewat angkut kayu ilegal. Penduduk protes, malah diancam dan diteror. Polisi, bukannya nolong, malah tutup mata. Pemerintah gak peduli. Akhirnya, pada suatu pagi, para ibu-ibu Cheran yang biasanya masak sarapan, tiba-tiba jadi pejuang revolusi. Mereka barikade jalan utama, nyetop truk-truk ilegal, dan nyekap para penebang pohon. Gak pakai senjata berat, cuma pakai batu, tongkat, dan semangat membara. Dan dari situlah revolusi kecil dimulai. Penduduk Cheran akhirnya bersatu, ngusir semua aparat pemerintah, polisi korup, dan tentu saja partai politik. Pokoknya semua yang dianggap jadi sumber masalah disingkirin dari kota. Bener-bener bersih-bersih total. Bukan cuma kotoran politik, tapi juga sistemnya sekalian. Oke, terus mereka hidup gimana sekarang? Masa iya hidup tanpa pemerintah bisa jalan? Nah, ini dia yang keren. Cheran bikin sistem sendiri yang mereka sebut sistem usos dan kostumbres. Artinya, adat dan kebiasaan. Jadi mereka mengatur kota berdasarkan nilai-nilai tradisional dan musyawarah mufakat. Pemimpinnya mana? Bukan wali kota atau gubernur, tapi semacam dewan tetua yang disebut Consejo Mayor alias Dewan Agung. Anggotanya dipilih berdasarkan integritas dan kontribusi ke komunitas. Nggak ada kampanye, nggak ada janji manis, apalagi baliho gede yang bikin polusi visual. Di sini, kalau lu mau jadi pemimpin, lu harus dikenal baik dan dipercaya warga, bukan karena lu pinter main pencitraan di medsos. Dan lucunya, di Cheran nggak ada partai politik sama sekali. Mereka bener-bener ngelarang partai masuk. Jadi jangan harap ada orang pakai kaos partai, bawa-bawa bendera, atau pasang spanduk caleg. Kalau lu nyoba kampanye di sana, siap-siap diusir pakai sendok kayu. Nah, terus gimana soal keamanan? Lu pasti mikir, nggak ada polisi, pasti kaos dong. Salah besar bos. Justru di Cheran, tingkat kriminalitasnya nyaris nol. Serius, karena mereka nggak pakai polisi konvensional, tapi diganti dengan ronda komunitaria, alias milisi rakyat. Ini bukan vigilante ala Batman ya, tapi warga biasa yang dilatih dan diseleksi buat jaga keamanan di kampung halaman mereka sendiri. Mereka patroli tiap hari, pakai seragam, dan bahkan punya kantor sendiri. Tapi bedanya dengan polisi biasa, mereka nggak tunduk pada politikus, nggak bisa disuap, dan tugasnya benar-benar buat jaga kedamaian masyarakat. Semua keputusan yang mereka ambil harus sesuai dengan musyawarah warga. Jadi kalau ada pencuri atau pelanggaran hukum, nggak langsung digebukin, tapi dibawa ke komunitas buat diadili secara adat. Hukuman bisa berupa kerja sosial, minta maaf di depan umum, sampai pengusiran kalau pelanggarannya berat. Tapi karena sistem sosialnya solid banget, orang di sana jarang banget bikin ulah. Takut malu sama tetangga.
Terus gimana kehidupan sehari-hari di sana? Ya, kayak kota kecil pada umumnya sih. Tapi ada aturan-aturan yang unik. Misalnya setiap keputusan penting seperti pembangunan, peraturan baru atau pembagian sumber daya, semuanya lewat rapat komunitas. Semua warga boleh ikut dan suaranya sama pentingnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, semuanya bisa speak up. Kalau lo tipe orang yang suka demo-demo gak jelas, mungkin lo bakal betah di Ceran. Karena di sini, demo bukan buat protes doang, tapi jadi bagian dari sistem pengambilan keputusan. Demokrasi level dewa. Ekonominya juga mereka kelola sendiri. Mereka jaga hutan bareng-bareng, ngatur hasil kayu, pertanian, dan produk lokal lewat koperasi. Jadi nggak ada mafia kayu, nggak ada konglomerat licik, dan semua hasil bumi dibagi adil. Bahkan, mereka juga punya radio komunitas buat nyebarin informasi, biar nggak tergantung sama media nasional yang sering bias. Tapi bukan berarti Ceran bebas masalah ya. Namanya juga hidup, kadang ada konflik kecil di internal komunitas, kadang juga ada tekanan dari luar, dari pemerintah bagian negara sampai federal yang nggak nyaman sama eksperimen anarki ini. Tapi sampai sekarang, Ceran tetap berdiri kuat. Udah lebih dari 13 tahun mereka hidup tanpa pemerintah formal dan tetap jadi contoh nyata bahwa komunitas bisa mandiri kalau solidaritasnya kuat. Pertanyaannya sekarang, apakah model Ceran bisa diterapkan di tempat lain? Susah juga ya. Karena kunci keberhasilan mereka itu kebersamaan dan rasa kepemilikan terhadap komunitas. Di kota besar kayak Jakarta, kayaknya kalau nggak ada pemerintah, yang terjadi malah rebutan tanah kosong buat bikin mall. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari Ceran adalah, kadang solusi terbaik buat sistem yang bobrok bukan menambalnya, tapi bikin sistem baru dari nol. Nggak gampang, tapi kalau rakyat bersatu dan punya tujuan jelas, semua mungkin terjadi. Bahkan hidup tanpa partai politik pun bisa aman dan tentram. Coba bayangin hidup tanpa iklan caleg pas musim kampanye. Damai banget nggak sih? Jadi itulah kisah Ceran, kota kecil di Meksiko yang hidup tanpa pemerintah, tapi tetap damai, aman, dan bahagia. Sebuah eksperimen sosial yang bikin kita mikir, mungkin dunia tanpa politik itu bukan utopia, tapi butuh kesadaran, keberanian, dan komitmen bersama. Siapa tahu suatu hari nanti desa lu juga bisa kayak Ceran. Minimal bebas dari spanduk caleg yang ditinggalin abadi setelah pemilu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, biar makin banyak orang tahu ada kehidupan alternatif yang mungkin lebih damai. Subscribe juga ke Sesi Curhat untuk konten unik lainnya, karena siapa tahu besok kita bahas kota yang isinya cuma orang jomblo. Peace out dan sampai jumpa di episode selanjutnya.